Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Akbar Izzatullah dengan NIM 23055531147. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan fisika dasar 2, lebih tepatnya di temperatur dan suhu. Next, ada referensi utama di mana saya mengambil topik presentasi pada hari ini, yaitu dari buku yang berjudul Basic Physics dari Carl F. Kuhn yang edisi kedua. Next, adapun topik yang kita bahas, pertama ada skala suhu Fahrenheit, yang kedua ada skala Celsius, yang ketiga ada skala Kelvin, yang keempat ada ekspansi terkait dengan suhu termometer, yang kelima ada suhu, energi internal dan panas, yang keenam ada kalori, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu panas spesifik. Sebelumnya ada 3 skala suhu umum yang kurang lebih kita ketahui, yaitu ada Fahrenheit, ada Celsius atau centigrade, dan Kelvin atau absolute. Setelah kita melihat bagaimana suhu diukur, kita akan siap membahas arti sebenarnya dari istilah tersebut dan membedakan antara suhu dan panas yang sering membingungkan dalam bahasa sehari-hari. Pertama ada skala suhu Fahrenheit. Skala suhu Fahrenheit didefinisikan berdasarkan 2 titik. Titik buku air murni ditetapkan pada 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Di sini ada contoh soal berapa derajat Fahrenheit yang ada di antara titik buku dan titik didih air murni. Dan soal kedua, apa sih status air pada 0 derajat Fahrenheit? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, contoh soal yang pertama, jadi rentang suhu di antara titik buku dan titik didih air murni adalah 180 derajat Fahrenheit dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini, di mana titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit titik buku air murni Fahrenheit, sehingga menghasilkan 180 derajat Fahrenheit. Yang kedua, apa sih status air pada 0 derajat Fahrenheit? Jadi, udah kita ketahui sebelumnya titik beku air murni ditetapkan pada 32 derajat Fahrenheit. Jadi yang dimana jika pada suhu 0 derajat Fahrenheit, yaitu udah termasuk di bawah titik beku 32 derajat Fahrenheit, maka dia akan dalam bentuk es. Oleh karena itu, pada 0 derajat Fahrenheit, air dalam bentuk es. Next, ada skala Celsius. Skala Celsius atau centigrade, meskipun hanya didefinisikan secara sewenang-wenang sebagai skala Fahrenheit, adalah bagian dari sistem metrik. Ini adalah satu-satunya sistem di seluruh dunia untuk mengatur 2 titik tetapnya pada 0 derajat Celsius pada titik buku air dan 100 derajat Celsius untuk titik didih air. Masuk ke contoh soal. Berapa derajat Celsius di antara titik buku dan titik didih air? Seperti tadi, kita tinggal mengurangi saja 100 derajat Celsius yang dimana titik didih dan 0 derajat Celsius untuk titik buku air. Jadi 100 derajat Celsius dikurangi 0 derajat Celsius yaitu 100 derajat Celsius. Lalu soal yang kedua, bandingkan jawaban Anda ke bagian A di sini dengan yang ada di bingkai 1. Mana sih yang lebih besar antara derajat Fahrenheit atau derajat Celsius? Jawabannya adalah skala Celsius ya teman-teman. Yang ketiga, derajat Celsius sama dengan 180/100 atau disederhanakan menjadi 9/5 kali derajat Fahrenheit. Lalu, untuk mengubah derajat Fahrenheit menjadi Celsius, seseorang dapat menggunakan persamaan rumus sebagai berikut. Kita bisa menggunakan rumus yang ada di gambar ini untuk mengkonversikan dari Fahrenheit ke Celsius, dari Celsius ke Fahrenheit. Masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, berapa 77 derajat Fahrenheit pada skala Celsius? Tinggal kita konversikan aja rumus yang ada di sini. Jadi 77 derajat Fahrenheit ini dikurangi 32 lalu dikali 5/9, yang dimana 77 dikurangi 32 sama dengan 45. Tinggal kita kalikan 5/9, maka hasilnya adalah 25 derajat Celsius. Jadi 77 derajat Fahrenheit pada skala Celsius adalah 25 derajat Celsius. Masuk ke contoh soal yang kedua. Berapa 35 derajat Celsius pada skala Fahrenheit? Kita lakukan hal yang sama tapi menggunakan rumus yang ini.
yaitu 95 derajat Fahrenheit adalah hasil dari 35 derajat Celcius ke skala Fahrenheit. Tinggal kita konversikan saja. Masuk ke skala Kelvin. Skala Kelvin dapat ditunjukkan dari suhu sedingin mungkin, yaitu minus 273 derajat, 15 Celcius. Ini mengarah ke skala terakhir kami yang memiliki titik 0. Jadi skala Kelvin ini skala yang diukur dari titik 0 pada suhu terdingin. Lalu dengan demikian titik beku air murni pada skala Kelvin adalah 273,15 Kelvin, dan dia tidak ada simbol derajat yang digunakan pada skala ini. Jadi contoh 290K atau 290 yang ditandai dengan huruf K besar yang dibaca 290 Kelvin. Konversi antara Celcius dengan Kelvin itu mudah ya teman-teman. Hanya menambahkan 273,15 ke suhu Celcius. Nih seperti ini contohnya teman-teman. Derajat Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Jadi sangat mudah sekali untuk mengubah Celcius ke Kelvin. Sini ada contoh soal berapa titik didih air pada skala Kelvin. Jadi kita sebelumnya udah ketahui nih titik didih air Celcius itu berapa. Jadi titik didih air Celcius itu kan 100 derajat Celcius. Lalu tinggal kita jumlahkan aja seperti rumus di sini. 100 derajat Celcius ditambah 273 maka menghasilkan 373,15 skala Kelvin. Lalu yang kedua, berapa 95 derajat Fahrenheit pada skala Kelvin? Jadi teman-teman tinggal mengkonversikan aja dulu nih 95 derajat Fahrenheit-nya menggunakan rumus yang tadi. Nah, kita ubah dulu Fahrenheit-nya ke Celcius, lalu hasil dari Celcius itu kita tambahkan 273 dan menghasilkan 308,15 Kelvin ya teman-teman. Jadi untuk soal yang ketiga, berapa 500 Kelvin pada skala Celcius? Jadi kita tinggal balik aja nih rumusnya teman-teman. Jadi derajat Celcius sama dengan 273 dikurang 500 Kelvin itu menghasilkan 226,85 derajat Celcius. Jadi di sini bisa ditambahkan teman-teman 273,15, bisa tidak bisa ya. Kita next slide. Skala Kelvin tidak begitu sewenang-wenang seperti dua skala lainnya karena dimulai pada titik awal yang nyata di alam, di mana suhu sedingin mungkin. Jadi teman-teman bisa dapat melihat di sini ada skala-skala seperti skala Fahrenheit, ada skala Celcius dan skala Kelvin. Jadi kita gunakan angka-angka ini untuk menentukan hal-hal berikut. Sini ada contoh soalnya teman-teman. Jadi contoh soal yang pertama, berapa 30 derajat Fahrenheit pada skala Celcius dan pada skala Kelvin? Jawabannya adalah pada skala Celcius 0 derajat dan pada skala Kelvin 273 derajat. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambar pengukuran di sini Fahrenheit yang tadi diminta 32 derajat Fahrenheit. Jadi pada Celcius dia adalah 0 derajat Celcius, pada Kelvin dia adalah minus 273 Kelvin. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa suhu 22 derajat Celcius pada skala Fahrenheit? Kita lakukan yang sama. Kita bisa lihat di sini pada suhu 220 derajat Celcius, Fahrenheit-nya berada pada 72 derajat Fahrenheit. Lalu pertanyaan yang ketiga, contoh soal yang ketiga, berapa pembacaan Fahrenheit dari suhu terdingin yang mungkin? Jadi kita bisa lihat nih, suhu Fahrenheit paling dingin yaitu ada pada minus 450 derajat Fahrenheit. Jadi maka jawabannya adalah minus 459 derajat Fahrenheit. Next, kita masuk ke ekspansi terkait dengan suhu termometer. Sebagian besar bahan mengembang ketika suhunya meningkat. Tunjangan untuk ekspansi ini dibuat di sepanjang sisi bangunan bata panjang dengan menempatkan setiap ruang. Jadi begitu sering batu bata mengembang selama cuaca panas, ruang di dalamnya itu biasanya diisi dengan cauk yang relatif lembut. Bahan yang berbeda memperluas jumlah yang berbeda dengan kenaikan suhu yang sama. Fakta ini memungkinkan termometer air raksa umum untuk mencatat suhu. Pada gambar di sebelah, dipertimbangkan apa yang terjadi ketika suhu bahan termometer naik, baik kaca dan merkuri mengembang, tetapi merkuri mengembang lebih banyak. Jika merkuri dalam bolam ingin mengembang, ia harus bergerak ke atas kolom tipis. Tanda di sepanjang kolom menunjukkan suhu. Nih, tanda ini ya teman-teman. Tanda garis-garis ini menunjukkan suhunya.
Baik, masuk ke contoh soal. Jika kaca mengembang lebih dari merkuri ketika dipanaskan, apa yang akan terjadi pada tingkat merkuri di kolom? Jadi, tingkat merkurinya ini akan turun. Lalu, pertanyaan kedua, ketika suhu turun, merkuri berkontraksi. Sekali lagi, lebih dari kaca, apa yang terjadi dengan merkuri di kolom sekarang? Jadi, karena suhunya turun, maka merkuri akan berkontraksi, di mana kacanya akan sedikit mengembung dan itu akan jatuh oleh suhunya. Next, ada lagi gambar di atas dalam bingkai ini menunjukkan dua logam. Jadi ini logam, teman-teman. Ini logam membentuk strip bimetalik. Misalkan logam atas mengembang lebih dari yang bawah ketika dipanaskan, strip akan menekuk seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Ini contoh gambar logam yang menekuk, teman-teman. Strip bimetal seperti itu berada di jantung termometer atau di pusat oven ya, yang ditemukan di sebagian besar termostat dinding. Masuk ke contoh soal, apa yang akan terjadi ketika dua logam mengembang dalam jumlah yang sama saat dipanaskan? Lalu bagaimana strip akan menekuk jika logam yang lebih rendah mengembang lebih dari yang atas ketika dipanaskan? Jadi jawaban untuk pertama, strip tidak akan membengkok. Dan bagaimana strip akan menekuk? Itu akan melengkung ke atas dengan strip bawah di bagian luar kufra ketika dipanaskan. Oke, next slide. Jumlah ekspansi sebagian besar bahan sangat hampir sebanding dengan kenaikan suhu. Misalnya jika batang besi mengembang 1 mm ketika suhunya naik 15 derajat, maka ia akan mengembang 2 mm dengan kenaikan suhu 30 derajat. Berarti ini perkembangannya dikali 2 ya teman-teman. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ekspansi karena perubahan suhu adalah delta L sama dengan alpha kali L kali delta T. Seperti ini rumusnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada tabel 8.1 memberikan koefisien ekspansi untuk sejumlah bahan umum atau alfanya ini ya teman-teman. Jadi di sini ada aluminium, ada brass, ada glass atau iron dan iron. Baik, next slide. Ada contoh soal 9. Sekarang Anda memiliki patung kuningan yang tingginya 3 kaki. Berapa tingginya akan meningkat jika setelah berada pada suhu kamar sekitar 20 derajat Celcius? Air mendidih terus-menerus dituangkan di atasnya. Kita dapat menggunakan satuan Inggris untuk panjang dalam persamaan ini karena koefisien ekspansi kali perubahan suhu sama dengan rasio perubahan panjang dengan panjang asli dan sebuah rasio tidak memiliki unit. Jadi caranya kita menggunakan rumus yang tadi, rumus yang ini. Delta L sama dengan 0,0018. Dari mana sih 0,0018 ini? Ini adalah alfa dari kuningan. Nih, di tabel ini per derajat Celciusnya ini ya teman-teman. Diambil dari data yang udah ada. Lalu dikalikan tinggi dari patung kuningan tadi yaitu 3 kaki dan air mendidih yang terus dituangkan di atasnya sekitar 20 derajat Celcius dikurangi titik didih air ya. Jadi titik didih air 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius maka 80 derajat Celcius sehingga menghasilkan 0,00432 kaki. Oke, next. 10 ada suhu, energi internal dan panas. Kita masuk ke suhu, energi internal dan panas. Sejauh ini kita telah melihat nih bagaimana mengukur suhu dan bagaimana perubahan suhu menghasilkan perubahan ukuran objek, apa yang sebenarnya kita ukur ketika kita mengukur suhu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa dalam semua bahan, molekul berada dalam gerakan konstan. Dalam padatan, gerakan ini terdiri dari getaran molekul. Sekali lagi dalam padatan, gerakan ini terdiri dari getaran molekul. Sedangkan dalam cairan, gerakan terdiri dari molekul yang memantul dari satu tempat ke tempat lain. Jadi perbedaannya, padatan itu dia terdiri dari getaran molekul, sedangkan yang cair dari hasil dari molekul yang memantul dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bagaimanapun juga itu akan menyiratkan energi kinetik. Suhu hanyalah ukuran energi kinetik rata-rata molekul dalam objek dengan suhu yang lebih besar. Molekul memiliki lebih banyak energi kinetik dan oleh karena itu kecepatannya yang lebih besar.
Energi internal mengacu pada total energi kinetik dan potensial dari molekul suatu objek, atau energi potensial dihasilkan dari gaya antara molekul objek. Jadi ada contoh soal A yang pertama, di mana molekul mana yang memiliki energi kinetik rata-rata lebih besar yang ada dalam cangkir air pada 20 derajat Celcius atau dalam 1 pada 20 derajat Fahrenheit. Jadi teman-teman, untuk membandingkannya, kita ubah dulu 20 derajat Fahrenheit menggunakan rumus yang tadi, yang F sama dengan C itu teman-teman. Lalu teman-teman bisa bandingkan apakah ketika 20 derajat Fahrenheit ini diubah ke Celcius, ke skala Celcius, akan lebih besar dari cangkir yang ada pada 20 derajat Celcius di awal. Jika ia lebih besar, maka ia memiliki energi kinetik yang lebih besar. Namun saat dikonversikan, teman-teman bisa hitung sendiri, yang lebih besar ternyata adalah 20 derajat Celcius karena suhunya lebih tinggi ketimbang 20 derajat Fahrenheit. Begitu cara membandingkannya, teman-teman. Lalu contoh soal yang kedua, molekul mana yang memiliki energi kinetik rata-rata lebih besar yang ada dalam secangkir air pada suhu 40 derajat Celcius atau yang ada dalam 1 liter air pada suhu 400 derajat Celcius. Jadi jawabannya sama, teman-teman, karena dia sama-sama 40 derajat Celcius. Apa yang menyebabkan energi potensial dari molekul suatu zat? Yang menyebabkan energi potensial dalam suatu zat itu adalah gaya antar molekul, teman-teman ya. Karena di sini bisa dilihat, udah dijelaskan tadi, energi potensial dihasilkan dari gaya antar molekul objek. Maka yang menyebabkan energi potensial dari molekul suatu zat adalah gaya antar molekul itu sendiri. Next, poin ke-11, panas adalah istilah yang sering dikacaukan dengan suhu dan terkadang dengan energi internal. Jadi ini yang sangat dibingungkan di awal tadi, teman-teman, untuk membedakan. Jadi panas adalah energi internal yang ditransfer. Jadi sini kita perlu catat ya, teman-teman. Ini panas adalah energi internal yang ditransfer dari satu objek ke objek lainnya sebagai akibat dari perbedaan suhu antar kedua objek. Perhatikan bahwa panas bukan dalam suatu objek, tetapi dia adalah energi yang sedang ditransfer dari suatu objek ke objek lainnya. Jadi itulah perbedaannya, teman-teman ya. Jadi panas itu mentransfer energi, sedangkan suhu itu yang hasil dari energi itu ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat identifikasi setiap deskripsi di bawah ini sebagai representasi panas, suhu, atau internal energi. Jadi energi kinetik rata-rata molekul itu biasa disebut suhu, sedangkan energi yang ditransfer itu adalah panas, dan total energi dalam sebuah objek itu adalah energi internal. Next, ada kalori. Meskipun panas dan suhu adalah hal yang berbeda, namun mereka jelas terkait. Biasanya ketika kita menambahkan panas ke suatu benda, suhunya naik. Hal ini mengarah pada definisi kalori. Jadi, 1 kalori adalah jumlah panas yang ketika ditambahkan ke 1 gram air meningkatkan suhu air 101 derajat Celcius. Jadi sini ada contoh soal. Misalkan Anda memiliki 15 gram air dan menambahkan 60 kalori ke dalamnya, berapa banyak suhunya? Jawabannya adalah 4 derajat Celcius. Seperti penjelasannya di awal, ini adalah ketika perbandingan antara Celcius dengan massa yang ada. Jadi cukup gampang sekali cara menghitungnya dengan cara melakukan perbandingan 60 kalori per 15 gram air itu akan menghasilkan 4 derajat Celcius ya, teman-teman. Lalu ada contoh soal yang kedua. Berapa banyak panas yang harus ditambahkan untuk menaikkan 100 gram air dari 5 derajat menjadi 95 derajat Celcius? Jadi pertama kita kurangkan dulu 95 derajat Celcius dikurangi 5 derajat Celcius. Itu dikurangkan karena itu adalah perubahan suhu ya, teman-teman. Karena kita cari dulu perubahan suhu. Jadi suhu awalnya 5 derajat Celcius, di sini suhu awalnya 5 derajat Celcius berubah menjadi 95 derajat Celcius. Jadi suhunya, yang perubahan suhu yang terjadi itu adalah 90 derajat Celcius. Jadi itu sama aja, dibutuhkan 90 kalori untuk mengubah setiap gram air sebanyak ini. Jadi tinggal kita kalikan aja 90 kalori dikali 100 gram air sama dengan 9000 kalori. Next, yang terakhir ada panas spesifik. Panas spesifik didefinisikan oleh persamaan berikut.
panas spesifik sama dengan panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat, 1 derajat panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air dan 1 derajat. Karena air membutuhkan 1 kalori per gramnya, panas spesifik adalah satu zat yang sama dengan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat 1 derajat Celcius. Hubungan dapat diekspresikan dengan baik sebagai formula atau rumus sebagai berikut ya. Teman-teman bisa dilihat ini panas spesifik sama dengan panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram zat 1 derajat per panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air 1 derajat. Jadi di sini hanya perbedakan 1 gram zat dari molekul itu ya teman-teman, dan 1 gram air. Jadi ini di sebelahnya ada tabel 8.2 di mana daftar panas spesifik dari jumlah zat. Bisa dilihat di sini ada aluminium materialnya, ada copper, ada glass, ada glycerin, ada ice, ada iron, ada silver, dan panas spesifiknya tuh udah terlist di sini teman-teman, udah terdaftar di sini. Next, karena air membutuhkan 1 kalori per gram derajat Celcius, panas spesifik satu zat sama dengan jumlah kalori yang dibutuhkan. Untuk menaikkan suhu 1 gram zat 1 derajat Celcius, hubungan dapat diaplikasikan dengan baik sebagai rumus berikut. Bisa kita lihat rumusnya H sama dengan M kali C kali delta T, di mana H adalah panas yang ditambahkan atau dihilangkan, dan M adalah massa zat. Massa zat itu yang tadi teman-teman tabel ini. Dan C adalah panas spesifiknya. Oh, maaf teman-teman. C itu adalah panas spesifik. Kalau M itu adalah massa zat. Massa zat yang dimaksud itu ini. Dan delta T adalah perubahan suhunya. Contoh soal yang pertama, berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 150 gram besi dari 20 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius? Kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita lihat tadi, lalu kita konversikan M yang dimana adalah massa zatnya di sini 150 gram besi, lalu C yang dimana panas spesifiknya kita bisa lihat dulu kembali, panas spesifik besi adalah 0,11, di sini kita masukkan ke 0,11, lalu perubahan suhu delta T atau perubahan suhu yang dimana awalnya 20 derajat Celcius menjadi 25 derajat Celcius, lalu kita kurangi 25 kurang 20 adalah 5, lalu kita kalikan 150 kali 0,11 kali 5 adalah 82,5 kalori. Lalu ada contoh soal yang terakhir, manakah bahan-bahan dari tabel 8.2 yang akan menunjukkan peningkatan suhu terbesar jika jumlah panas yang sama ditambahkan ke 1 gram masing-masing? Jadi jawabannya adalah perak ya teman-teman. Perak membutuhkan jumlah panas paling sedikit untuk menaikkan suhunya dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, jika jumlah panas yang sama ditambahkan ke setiap bahan, perak akan menunjukkan perubahan suhu yang besar. Sekian itu aja dari presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.